Utang Indonesia terus merangkak naik. Tahun ini, utang bahkan tembus hingga lebih dari 6,6 ribu triliun rupiah. Di bulan Agustus, utang Indonesia tercatat 6.625,43 triliun rupiah. Sementara di bulan Oktober, nilai utang naik hingga 6.687,28 triliun rupiah. Tahun 2022 pemerintah mematok defisit sebesar 868 triliun rupiah. Untuk menutup defisit, pemerintah bakal menarik utang sebesar 973,6 triliun rupiah. Pendapatan negara 1.846 triliun, belanja 2017-14 tentunya dengan adanya defisit anggaran sebesar 868 triliun, pembiayaannya adalah melalui pembiayaan utang dan non-utang. Kalau kita lihat di dalam kotak merah di kanan itu, pembiayaan utang sebesar 973,6 triliun. Nah, ini artinya teman-teman media bahwa selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN ataupun pelaksanaan pinjaman dengan target netnya adalah sebesar 973,6. Ekonom Peter Abdullah mengingatkan semakin membengkaknya utang harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Hal itu untuk menunjukkan bahwa ada manfaat dari utang yang dilakukan pemerintah. Apa yang sudah diatur di dalam undang-undang kita, undang-undang keuangan negara, yang menyebutkan bahwasanya utang pemerintah itu tidak boleh lebih dari 60% PDB. Di tengah kondisi utang yang meningkat ini, ya, ekonomi kita ya terus semakin pulih, ya karena itu adalah ukuran, ya berarti apa yang utang kita itu ada manfaatnya di dalam rangka kita melakukan pemulihan ekonomi. Pemerintah menyebut tingginya utang tak lepas dari dampak pandemi. Pengeluaran membengkak utamanya untuk penanganan pandemi COVID-19. Posisi utang Indonesia tahun 2019 atau sebelum pandemi tercatat 4.778 triliun rupiah. Memasuki pandemi di tahun 2020, utang melonjak menjadi 6.074,56 triliun rupiah. Di tahun 2021 hingga bulan Oktober, utang pemerintah mencapai 6.687,28 triliun rupiah. Di tengah pandemi yang belum usai, pemerintah harus meracik strategi jitu demi memacu pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk perekonomian. Tidak hanya perorangan yang berusaha tetap bertahan di tengah impitan pandemi, negara pun ikut menambah utang demi menutup kekurangan alias defisit pendapatan. Benarkah utang Indonesia yang jatuh tempo tahun depan sudah jauh kelewat batas? Kita bahas bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan juga ada Peter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economic Score. Selamat malam Bapak. Iya. Selamat malam. Saya ke Bung Justinus dulu. Bung Justinus, jadi 800 triliun lebih defisit kekurangan, lalu akan berutang kurang lebih sekitar 1.000 triliun. Benarkah demikian? Ya, untuk tahun depan kita ingin mendukung pembiayaan anggaran itu sebesar 868 triliun dan pembiayaan utangnya sebesar 973 triliun. Ini untuk membiayai defisit APBN di tahun depan yang ditargetkan tadi 868 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Yang secara gradual kita akan menuju ke defisit di bawah 3% pada tahun 2023, Bang Aiman. Itu target. Tapi kemudian utang terus bertambah hingga masih aman dari sisi rasio dengan pendapatan domestik bruto? Ya, secara rasio sebenarnya sampai dengan 2019 kita bisa menjaga di level 30% terhadap PDB. Tetapi karena COVID, kita tahu ekonomi melambat, pendapatan negara ikut turun, sedangkan belanja meningkat, terutama untuk menangani COVID. Maka mau tidak mau kita menambah dari pembiayaan utang. Tetapi terus kita jaga, kita tahu memang belanjanya juga untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Dan diharapkan secara gradual kita terus turun dari 2020 ke 2021 dan ke 2022. Bahkan, Bung Aiman, di bulan Oktober 2021 ini sudah terjadi penurunan dari sebelumnya 6.711 triliun
sekarang menjadi 6.687 triliun atau turun sekitar 24 triliun. Nah, ini terus kita manage kelola dengan baik. Ya. Harapannya kita bisa efisien, apalagi tahun ini ada kabar baik, kita bisa efisiensi. Kita membatalkan penarikan sekitar 300 triliun utang yang telah direncanakan, karena kita bisa melakukan efisiensi sekaligus mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya. Iya, kalau tadi dikatakan berapa jadi rasio utang kita nanti pada tahun 2022 setelah berutang hampir 1.000 triliun ini dengan PDB kita? Perbandingannya berapa, Bung Justinus? Ya, kira-kira sekitar targetnya sekitar 41-42%. 41 sampai 42%. Oke, saya ke Bung Peter Abdullah. Bung Peter, nggak ada jalan lain, mau nggak mau, tapi masih aman. Anda setuju dengan ini? Nah, sederhananya begini, Bung Aiman. Ya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, utang pemerintah, ya, utang negara itu tidak boleh melebihi batas 60% dari PDB. Ya. Jadi kalau sudah disampaikan tadi oleh Mas Justinus, sekarang ada di posisi sekitar 40-41%, saya kira tidak perlu kita menjadi terlalu bersulit-sulit ya menjawabnya. 60% batasnya, sekarang kita ada di 41%. Iya, Bung Peter, Anda bisa bayangkan, Anda bisa jelaskan mungkin pada publik, apa yang terjadi ketika lewat 60%? Apa yang bisa dibayangkan? Nah, begini, ya. Jadi batasan 60% pun itu sebenarnya bukan sebuah batasan yang kaku, ya, karena itu sebenarnya hanya semacam rule of thumb, ya, yang membatasi 60%. Umumnya itu dianggap aman 60%. Oke. Tapi kenyataannya banyak negara itu yang melampaui 60%. Contohnya Anda bisa sebutkan? Ya, nggak usah disebutkan. Kenapa nggak bisa sebutkan? Saya minta Anda sebutkan, apakah Anda keberatan? Oh, bisa. Oke, silakan. Misalnya Jepang. Oke, ya. baik. Jepang itu bahkan di atas 200%, Mas Bung Aiman. Ya, jadi 60% itu sebenarnya ancer-ancer ya, agar supaya kita tetap berhati-hati, jangan sampai melewati batas itu. Ya. Tetapi kalaupun lewat, itu bukan sesuatu yang buruk juga. Kita bisa melihat misalnya kasus Amerika. Ya. Baru tahun ini mereka melampaui batas aman itu. Ya. Ketentuan yang ada di dalam undang-undangnya Amerika, itu sudah terlampaui oleh Amerika. Dan untuk itu, pemerintahannya Joe Biden itu mengajukan kepada DPR mereka, agar supaya mereka bisa melanjutkan hutang mereka, karena mereka tidak bisa hidup tanpa hutang itu. Jadi Anda mengatakan ketika lebih dari 60% pun tidak ada hal yang signifikan terjadi, tidak ada hal yang membahayakan terjadi. Sejauh indikator-indikator makro lainnya tetap terjaga. Karena kan makro ini kan tidak hanya ngurusin masalah utang. Oke. Ya. Apa misalnya yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Jadi kalau seandainya ya semua indikator-indikator kita yang lain tetap berjalan baik. Pertumbuhan ekonomi misalnya tumbuh sampai oke lah, taruhlah di atas 6%. Ya. Pengangguran kita turun. Kemudian utang kita 70%. Saya masih merasa itu hal yang baik saja. Rasio 70% asal indikator ekonomi yang lainnya bagus, nggak ada masalah? Nggak ada masalah bagi saya. Oke, baik. Apakah dari utang yang bertambah ini bisa membangun indikator-indikator yang lain lebih bagus menurut Bung Peter? Kenyataannya ya, kalau kita merujuk kepada banyak negara-negara maju, ya, mereka dengan menggunakan hutang secara baik dan tepat dan efisien, ya, itu mereka bisa memacu pertumbuhan ekonomi mereka jauh di atas rata-rata. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mereka bisa menyerap angkatan kerja mereka bisa mengurangi kemiskinan mereka, dan itu adalah yang ingin kita raih, ya, yang ingin kita lakukan. Jadi persoalan utang ini, ya, saya kira sebenarnya bukan persoalan besar, ya. Hanya di Indonesia yang saya kira yang terus-menerus kita berdiskusi tentang utang, ya. Sementara sebenarnya yang lebih pokok, yang lebih penting itu adalah indikator-indikator makro lainnya, seperti pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan. Untuk Indonesia misalnya, apakah Anda melihat bahwa pertumbuhan utang ini juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi? Sudah kita alami, ya. Selama ini
pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup baik ya dibandingkan negara-negara lain, dan buktinya ya kita sudah mengalami bagaimana kita sekarang ini bisa menjadi anggota dari anggota G20. Itu tidak mungkin kita raih apabila kita tidak tumbuh dengan cukup baik. Oke, apa yang akan dilakukan dengan utang baru nanti 1.000 triliun? Saya akan tanyakan kepada Bu Yustinus. Setelah jeda saya akan segera kembali, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.